It's been a really, really messed up week. Some days told you, some days better. La la la, la la la. Kami berdua betul-betul mencium bau pocong tuh, bau kali, busuk kali, sampai mual-mual kami ciumnya. Mereka kembali lagi dikejutkan dengan adanya suara seseorang yang lagi nurunin tangga dengan terburu-buru. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Tanpa terasa sudah masuk malam Senin lagi nih, Wak. Itu berarti malam ini saatnya aku menemani kalian dengan membawakan kisah horor Wawa part 178. Malam ini aku akan menceritakan kisah horor yang dialami sama Wawa aku ketika dia bekerja sebagai seorang babysitter di sebuah rumah lawas peninggalan Belanda, Wak. Tanpa disadari, salah satu rekan kerjanya Wawa kita ini melakukan sebuah kesalahan fatal sehingga mereka mengalami teror mistis dari makhluk-makhluk tak kasat mata yang tersembunyi di dalam rumah itu. Dan yang lebih epiknya lagi, Wak, salah satu makhluk tersebut ternyata ada nih kaitannya dengan sejarah kelam yang menimpa penghuni rumah itu puluhan tahun sebelumnya. Nah, penasaran dengan kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, jadi kisah yang akan aku bawakan malam ini dikirim sama Wawa aku yang bernama Fitri dari Jawa Tengah. Halo Mbak Fitri. Nah, jadi pengalaman horor yang dialami Fitri ini terjadi ketika dia masih bekerja sebagai seorang babysitter di sebuah komplek perumahan yang ada di Surabaya. Jadi ceritanya pada bulan Maret tahun 2009 lalu, Mbak Fitri ini tergabung sebagai anggota di salah satu yayasan penyalur asisten rumah tangga. Nah, pada suatu hari Fitri ini mendapatkan informasi kalau dia diterima bekerja kepada pasangan suami istri yang kita sebut aja namanya Pak Raffi dan Bu Lili. Nah, pasangan suami istri ini diketahui memiliki 3 orang anak yang masih kecil-kecil semua, sehingga mereka membutuhkan bantuan babysitter untuk mengurusi keseharian ketiga anak mereka. Ditambah lagi pasangan ini bekerja dua-duanya, Wak. Dan ternyata Fitri ini diterima bekerja di sana nggak sendirian, melainkan bersama teman satu yayasannya juga yang bernama Mbak Marni. Nah, pada hari yang sudah ditentukan, Fitri dan Mbak Marni ini pun pergilah ke rumah calon bos mereka tadi, yaitu Pak Raffi dan juga Bu Lili. Sesampainya di sana, mereka berdua pun langsung disambut dengan ramah dan juga sangat baik sama mereka berdua. Setelah saling berkenalan, Bu Lili pun menjelaskan secara detail tentang pembagian pekerjaan yang nantinya akan mereka lakukan. Pada saat itu, Wawa kita, Bu Fitri ini ditugaskan untuk merawat anak bungsu mereka yang masih berusia 2 tahun. Sedangkan Mbak Marni secara khusus ditugaskan untuk membereskan urusan-urusan domestik di rumah seperti memasak, mencuci, dan bersih-bersih. Jadi Mbak Marni jadi ART-nya gitu. Dan selain itu, Bu Lili sang majikan ini juga menjelaskan kalau di rumah itu ada nih seorang babysitter lain yang memang sudah bekerja lebih dulu sebelum mereka berdua. Namanya Sus Ayu. Dan Sus Ayu ini bertugas untuk merawat anak pertama mereka yang masih berusia 6 tahun dan juga anak kedua mereka yang masih berusia 4 tahun. Jadi di sini berarti apa? Bu Lili memperkerjakan 3 orang, Wak, ya. 2 babysitter sama 1 ART. Sus Ayu jaga anak 1, jaga 2, Fitri jaga anak ketiga, Mbak Marni jadi ART. Jelas ya? Nah, setelah menjelaskan tentang pembagian kerja tadi, Bu Lili pun meminta Fitri dan Mbak Marni untuk menandatangani kontrak kerja, di mana salah satu poinnya adalah mereka dilarang resign selama 1 tahun ke depan. Dah, dari tanda tangan lah mereka berdua. Selesai tanda tangan, Bu Lili pun memanggil Sus Ayu dan meminta dia untuk berkenalan juga sama Fitri dan juga Mbak Marni. Dengan cepat mereka bertiga pun langsung akrab mengobrol satu sama lain, Wak. Tidak lama kemudian Sus Ayu ini mengantar mereka untuk beristirahat di kamar yang memang sudah disediakan di rumah itu. Selain itu, Sus Ayu juga menjelaskan nih, Wak, beberapa peraturan-peraturan yang memang ada di rumah ini. Sus Ayu bilang, "Mbak-mbak sekalian, nih aku mau kasih tahu ya, selama kalian bekerja di sini jangan ada yang mandi waktu maghrib tiba. Terus jangan mencabut atau membuang apapun yang ada di pintu dan jendela." Ingat bagian sini. Dah. Nah, mendengar penjelasan itu Fitri sebenarnya mengiyakan tapi sambil ngebatin, loh, emangnya kenapa di pintu sama
sama di jendela itu. Ada apa? Apanya nggak boleh dibuang kayak gitulah kan. Nah, meskipun penasaran, waktu itu aku nggak berani nanya lebih lanjut lagi Nadia, secara aku masih anak baru ya kan. Dan aku iyain aja, ya sudahlah memang kayak gitu peraturannya. Dan selain menjelaskan tentang peraturan di sana, Wak Sus Ayu ini juga mengajak mereka berdua berkeliling rumah sambil menjelaskan tempat-tempat yang memang ada di rumah itu. Misalnya, nanti kalau misalnya kalian sholat, tempatnya di sana ya. Kalau nanti mau jemur baju, tempatnya di sini. Kalau mau masak di situ dan lain-lain. House tour kayak gitu. Nah, pada saat berkeliling ini, Wak, Mbak Fitri ini baru menyadari kalau rumah itu ternyata rumah lawas kali Nadia. Rumah lawas peninggalan Belanda. Dan seperti rumah peninggalan Belanda pada umumnya, tentunya rumah itu pun memiliki pintu-pintu berukuran besar yang terbuat dari kayu jati kan. Dan selain itu, Fitri ini juga notice, Wak, kalau tangga yang menghubungkan lantai 1 sama lantai 2 itu terbuatnya dari kayu. Betul kayu. Sehingga kata Sus Ayu, kalau kalian nanti mau melewati tangga itu, kalian diharuskan berjalan dengan sangat pelan ya, supaya tidak menimbulkan suara bising. Soalnya setiap kali melangkahkan tangga di kayu itu, terdengar suara hentakan kaki yang lumayan kencang, duk gitu. Jadi pelan-pelan ya nanti jalannya kayak gitu. Dan tuh setelah berkeliling, barulah di sana Nadia entah kenapa ya, perasaan aku langsung nggak nyaman sama suasana di rumah tuh. Pertama-tama nggak apa-apa tuh, tapi waktu berkeliling tuh kok kayak enak hawa rumah nih gitu. Tapi ya udah, Fitri masih berusaha untuk positif thinking. Udahlah, nggak ada apa-apa kok, kita di sini juga rame-rame. Aku nggak bisa keluar, aku udah dikontrak 1 tahun gitu. Udah aman lah pasti. Batinnya Mbak Fitri ini kan dah. Nah, pada minggu-minggu pertama bekerja, semua berjalan lancar, Wak. Nggak ada apa-apa. Baik Fitri, baik Mbak Marni yang anak baru ini sama sekali tidak mengalami gangguan apapun. Tapi pada saat memasuki bulan ketiga, Mbak Marni nih duluan yang mulai mengalami sebuah gangguan yang akhirnya bikin dia trauma berat. Mbak Marni duluan nih, Wak. Nah, jadi ceritanya, Wak, pada hari itu Fitri sama Sus Ayu lagi pergi nemenin anak-anak ke sekolah dengan diantarkan supirnya Bu Lili, namanya Pak Amang lah katakan. Nah, di sisi lain Bu Lili sama Pak Raffi sang majikan ini sudah meninggalkan rumah dari pagi karena keduanya memang harus bekerja. Alhasil di rumah itu cuma Mbak Marni lah sendirian kan, si ART ini. Memang ketiga anaknya Bu Lili nih, Wak, kalau misalnya berangkat ke sekolah harus ditunggu sama Fitri sama Sus Ayu. Jadi gak cuma sekedar ngantar habis itu mereka balik, enggak, diantar, tunggu sampai mereka pulang baru balik sama-sama gitu. Jadi kan Mbak Marni sendiri ya nih di rumah, dan biasanya kayak gitu juga. Nah adalah tuh di hari itu setelah anak-anak sekolah dan kami pulang semuanya nih, anak-anak, Sus Ayu, Fitri, supir pulang, langsung lah mau masuk ke dalam rumah kan. Sampai di pagar, buka pintu, Fitri duluan yang masuk bilang, "Assalamualaikum Mbak Marni, kata kami pulang." Tapi anehnya bukan jawaban salam yang kami dengar Nadia, melainkan sebuah suara tangisan dari Mbak Marni. Di saat yang bersamaan, Mbak Marni tuh lari, pucat mukanya, lari dan ngampirin kami Nadia. Ini siang-siang bolong nih ya. Tuh yang terkejut aku tanya, Mbak, kenapa, ada apa? Kenapa kamu nangis kayak gini? Hei Fitri, Mbak ada ngeliat sesuatu di sana, kata dia. Nah, karena ngerasa ada sesuatu yang nggak beres, Sus Ayu langsung ngeh nih. Dia langsung lah ajak anak-anak kicik ini untuk pergi ke kamar dulu. Yuk anak masuk dulu gitu. Takut anak kecil ini ketakutan, orang dia nangisnya histeris kok. Nah, nggak lama kemudian Sus Ayu keluar lagi ikutan nimbrung sama Fitri yang masih menenangkan Mbak Marni. Dengan sangat hati-hati kutanyalah lagi kan Nadia, ada apa Mbak Marni nih? Kenapa? Coba tenang dulu, kamu lihat apa? Hening, Wak, nggak ada langsung dijawab tuh. Kelihatan kali shock mukanya tuh, kata siapa? Kata Fitri kan. Barulah setelah beberapa kali ditanya, baru bisa Mbak Marni nih jawab. Mbak, kamu tahu nggak? Selama kalian pergi, saya ngelihat ada pocong di dekat tempat cucian, Mbak. Saya diliatin sama dia lama banget. Pocongnya bau busuk kali, Mbak, katanya. Hah? Masa iya ada pocong siang bolong kayak gini loh, kata Fitri kan. Iya, masa ada pocong? Sus Ayu nggak percaya juga. Masa iya? Saya nggak pernah kenapa-napa loh di rumah ini. Iya beneran, demi Allah. Awalnya saya pikir juga saya halu, tapi pocong itu malah terus-terusan ngedekat ke saya, Mbak. Kata, ya Allah Mbak, saya takut gitu. Syok kali dia, Nat. Dan mereka berdua berusaha lah menenangkan Mbak Marni lagi kan. Tenang Mbak, tenang. Yuk kita baca doa dulu. Yuk mandilah Mbak dulu, nanti kita sholat sama-sama. Udah Mbak, insya Allah nggak kenapa-napa, kata mereka berdua kan. Dan alhamdulillahnya Mbak Marni pun di saat itu sudah terlihat lebih tenang lagi lah setelah mereka berdua datang. Ditemenin tuh kami pepet terus dia, Nadia. Aku pikir udah lah kan udah tenang, dia melupakan hal itu, tapi ternyata tidak, Nadia. Besok harinya dia langsung minta resign. Mbak Marni nih langsung minta berhenti kerja tuh kau. Alasannya sih waktu itu dia bilang salah satu keluarga saya di kampung lagi sakit, Bu, gitu. Tapi meskipun demikian aku sama Sus Ayu ini udah menduga kali kalau Mbak Marni ini keluar pasti gara-gara dia trauma berat yang pocong siang bolong tuh lah. Sebenarnya waktu itu di sisi lain Bu Lili ini awalnya nggak ngebolehin Mbak Marni resign karena kan memang peraturannya
nggak boleh resign sebelum setahun selesai kontrak kan, Wak. Tapi gara-gara Mbak Marni ini terus-terusan memohon, akhirnya Bu Lili pun terpaksa mengizinkan Mbak Marni untuk berhenti kerja. Resign Mbak Marni gara-gara nengok itu kan. Nah, udahlah tuh, singkat cerita, setelah Mbak Marni resign, Bu Lili sempat nih kesulitan mencari penggantinya Mbak Marni yang buat ART ini kan. Alhasil dia pun meminta bantuan Fitri, Wawak kita, untuk mencarikan pengganti asisten rumah tangga lain. Waktu itu Fitri bilang, saya punya Bu satu teman saya di kampung, kemungkinan dia bisa lah kerja di sini. Nanti coba saya hubungin dia Bu ya, namanya Mbak Mariam. Oh ya udah, boleh Dek Fitri, tolonglah, kata si Bu Lili. Nah, setelah diajak dan dijelaskan oleh Fitri, ternyata Mbak Mariam ini bersedia pula Dewa bekerja di rumahnya Bu Lili. Dah lah tuh, beberapa hari kemudian datanglah Mbak Mariam nih kan dari Jawa Tengah juga menuju ke Surabaya. Sesampainya di rumah itu, Mbak Mariam pun langsung menjalankan tugas-tugasnya, yaitu mengurus urusan domestik seperti Mbak Marni dulu, masak, nyapu, ngepel dan lain sebagainya. Awalnya mereka semua bekerja dengan lancar dan baik-baik aja awal-awalnya kan, Wak. Tapi pada suatu hari ternyata Mbak Mariam ini melakukan sebuah kesalahan yang cukup fatal, di mana kesalahannya itu membuat mereka yang awalnya ada tenang-tenang aja nih kamu Nadia kan, mulailah itu dihantui oleh serentetan teror mistis. Kesalahan fatal dari Mbak Mariam, anak baru nih, Wak. Nah, jadi ceritanya, Wak, pada suatu sore Mbak Mariam ini kan karena dia ART, dia lagi bersih-bersih rumah lah seperti biasa. Dan ketika dia sedang membersihkan sarang laba-laba di salah satu pintu, sarang laba-laba di atas pintu gitu, dia merasa kalau kok sapu yang ku pakai buat ngebersihin ini kayak nyangkutin sesuatu ya. Ini apa nih? Kok tersangkut gitu. Karena penasaran, Mbak Mariam pun macam menarik paksa sapu itu, Wak, sampai tas jatuhlah itu, ada bungkusan kain kecil. Nah dia kan, apa nih, penasaran dia buka, dan ketika bungkusan itu terbuka, Wak, betapa terkejutnya Mbak Mariam ketika dia melihat bahwa bungkusan itu berisi kertas bertuliskan rajah atau tulisan Arab gundul, di mana di dalamnya itu juga terdapat sebuah paku warna emas gitu. Wah, apa nih, tulisannya apa, bacaannya itu sudah paku. Nah, menyadari ada sebuah benda yang tidak biasa ini, Mbak Mariam pun kembali dibungkusnya benda itu kan, tapi nggak dibalikkannya lagi ke tempat semula, Wak, disimpan sama dia. Catat bagian ini yang nggak dibalikkan, disimpan. Dan selain itu Mbak Mariam ini juga tidak menceritakan kejadian itu kepada siapapun, termasuk sama Fitri, sama Sus Ayu. Enggak, udahlah nggak usah aku bilang siapa-siapa, nanti dipanding aku dimarahin, aku nak baru di sini jatuhin barang-barang bapak ibu, kata gitu kan. Disimpan sama Mariam, nggak dibuang, disimpan kan. Nah dah, singkat cerita, beberapa hari sejak kejadian itulah mulailah itu muncul sebuah gangguan yang menghantui Fitri dan juga Mbak Mariam itu sendiri, Pak. Ceritanya nih, pada suatu malam Mbak Mariam ini lagi nyetrika baju kan di sebuah kamar yang ada di lantai atas, ditemanin sama Fitri. Gak lama kemudian terdengar suara gerimis, terus diikuti sama kilatan cahaya berwarna putih yang terlihat sangat janggal. Awalnya aku pikir kilat karena dia petir-petir, tapi kok kayaknya ada yang beda ya. Dan by the way, Wak, pada saat itu tirai jendela yang ada dalam kamar tuh posisinya memang sengaja dibuka. Makanya lah Fitri sama Sus Ayu tuh bisa ngelihat ini kan, cahaya tuh kan. Dar lagi, apa tuh ya, tuh kayaknya bukan kilat lah, cuman tuh kayak putih-putih yang agak aneh lah gitu kan. Karena penasaran, Fitri pun beranjak lah dari tempat duduknya tadi. Dia nengok lah lebih dekat ke arah jendela. Nah, disitulah Fitri tengok, apa tuh? Kok ada putih-putih terbang gitu, melayang-layang kan, tepat di belakang tower yang memang ada di rumah itu. Jadi rumah tuh ada macam tower apa, lantang aku pun nggak ngerti. Nah, di situ tuh dekat atasnya tower itu ada melayang-layang gitu kan. Awalnya aku pikir itu nada kilat aja gitu, ini nggak mungkin kuntilanak kan, nggak lah, itu kilat tuh, kata kayak gitu. Bukan apa-apa tuh, cuma pantulan dari kilat aja, makanya bentuknya macam melayang-layang. Mungkin itu kali ya. Fitri masih positive thinking. Nah, dengar Fitri yang ngomong sendiri itu, Mbak Mariam yang lagi nyetrika ini nyamperin dia lah juga. Apa Fit, nengok apa kau, kata si Mbak Fitri nih kan, Mbak Mariam nih kan. Tuh Mbak, tengok lah tuh Mbak, apa tuh putih-putih. Waktu ditengok sama Mariam, astagfirullahaladzim, ditutup langsung tirai jendela. Kuntilanak itu, katanya. Hah? Masa sih kuntilanak, Mbak? Gak mungkin lah. Kuntilanak itu jelas, sejelas itu dia nangkring kat tower. Masa iya, Mbak? Iya tuh, Mbak, kata si Fitri. Mulai panik aku tuh, Nat. Pas aku intip lagi, iya mah rupanya. Aduh,
memang melayang-layang kayak gitu tuh loh. So ketika suasana yang tadinya nyaman dan tenang mendadak berubah jadi nggak enak. Nah, Mbak Mariam ini pun langsung dimatikannya setrika. Dia bilang, "Elah Mbak Fitri, udah kita turun aja lah yuk, perasaan aku udah nggak enak," kata dia nih. Belum selesai nih Wak ya. Iya Mbak, yuk. Pergilah kita, aku juga udah mulai merinding, kata Mbak Fitri. Dah tuh, udah mau cepat-cepat nih mereka bergegas turun ke lantai 1 kan Wak. Tapi aduh ya Allah, pada saat mereka mau keluar dari kamar setrika itu, tiba-tiba mereka berdua ini dikejutkan dengan kehadiran sesosok hantu wanita yang tampak berwajah gosong, terbang dia Wak dari luar terus menabrakkan dirinya ke jendela kamar yang mereka intip tadi tuh. Dar kata kayak gitu berbunyi. Nah, seolah-olah sosok tuh mau nerobos masuk ke dalam rumah tuh loh, terdengar suara dar. Kami tengok, hantu kata mereka. Langsung terbirit kami berlari keluar kamar tuh. Nah, dia nurunin tangga tuh buru-buru untung tak terjatuh tuh. Gak cuman aku yang lihat, Nat, Mbak Fitri juga tengok jelas tuh. Nah, waktu udah nyampe di lantai 1, Sus Ayu kan gak tahu apa-apa. Sus Ayu di bawah nih. Dia dengar kehebohan itu langsung nanya lah, kalian kedua nih kenapa nih, berisik kali katanya. Mbak, kok gak tahu Mbak, kami habis ngeliat setan di atas Sus, kata gitu. Masa iya, jangan aku takutin So, mereka pun akhirnya menceritakan lah penampakan yang mereka tengok di tower tadi, sama kejadian hantu gosong yang nempelkan muka dekat jendela tuh. Astagfirullahaladzim. Nah, setelah mendengarkan penjelasan itu, Sus Ayu pun jadi ikutan takut. Dan semakin mereka merasa takut tuh, entah kenapa gangguan yang datang tuh justru makin banyak, makin bermacam-macam lagi. Nah, pernah nih pada suatu ketika sedang memandikan anak-anak majikan di bathtub, Wak, Sus Ayu menemukan ada segumpal rambut yang menyumbat aliran air bathtub itu. Awalnya Sus Ayu mikir, oh ini mungkin rambut si adek nih yang rontok gitu kan. Tapi waktu rambutnya ditarik, Wak, Sus Ayu menyadari kalau rambut tuh panjang kali. Panjang kira-kira 1 meter gitulah. 1 meter Wak, panjang loh itu. Dan di antara mereka bertiga yang ada di situ nggak ada yang punya rambut sepanjang itu. Bahkan Bu Lili, ibunya anak-anaknya juga rambutnya sepanjang bahu cumanya. Dan selain teror rambut, Wak, mereka ini juga sering mengalami kejadian mistis seperti mencium bau anyir secara tiba-tiba atau melihat sekelebat bayangan-bayangan misterius. Dan teror-teror itu pun terus berlanjut hingga puncaknya. Fitri, Wawa kita sama Mbak Mariam ini, Wak, mengalami sebuah kejadian yang jauh lebih ekstrim lagi ya. Jadi ceritanya, Wak, pada suatu hari Bu Lili sekeluarga ini lagi keluar kota tanpa mengajak mereka bertiga. Hari itu tuh kami tuh macam dikasih jatah libur gitu loh, Wak, untuk melakukan tugas-tugas mengurus anak dan juga mengurus rumah tangga. Jadi ibu-ibu ini pergi biar kami macam istirahat dulu lah di rumahnya. Nah, karena memang tidak ada kegiatan, mereka bertiga pun sepakat untuk menonton film lewat VCD yang memang sudah kami sewa, Nadia. Nah, dah tuh mereka pun nonton film lah kan di ruang TV sambil mematikan lampu. Lala nonton bioskop kayak gitu loh, Wak. Nah, lagi asik-asik itu Nat kami tonton, tiba-tiba Sus Ayu mau pergi ke dapur. Dia mau ngambil minum, sama juga ngambil cemilan gitu lah buat menemani santai mereka ini. Nah, pergilah Sus Ayu, tinggallah Mbak Mariam sama Fitri kan. Nah, terus tidak lama kemudian dari ruang TV itu dia dengar ada orang ngomong, "Tolong lampunya dinyalain ya, biar terang." Nah, denger itu aku langsung beranjak dari duduk. Aku bilang, "Oke Sus, siap," katanya. Dah, baru mau aku nyalain ini dia. Tapi baru dari situ aku juga ngerasa ada yang aneh. Kok suaranya terdengar asing ya? Itu tuh bukan suara Sus Ayu tuh. Dan ternyata Mbak Mariam ini juga menyadari keanehan itu, Wak. Dia dengar juga suara itu, tapi itu bukan suara Sus Ayu tuh. Aduh, merinding. Mereka saling pandang lah kan satu sama lain. Terus Mbak Mariam ini nanya lagi, Fitri, itu suaranya Sus Ayu bukan? Gak tahu aku, Mbak, tapi kok beda ya? Iya ya, aku juga ngerasa kok suaranya beda gitu. Nah, karena penasaran, mereka berdua akhirnya cobalah nengok ke belakang kan, ke arah sumber suara tadi. Dan kalian tahu, tepat di saat mereka melihat ke belakang itu ada, Wak, pocong lagi ngintip mereka dari belakang tempat cucian yang lumayan jauh dari ruang TV. Astagfirullahaladzim. Tempat cucian tuh, which is tempat yang pernah dibilang sama Mbak Marni dia nengok pocong. Ada di situ pocong, gitu katanya. Wajahnya memang nggak begitu jelas, Nadia, tapi tuh pocong terikat dia. Karena kan posisinya juga lumayan jauh, jadi wajahnya memang nggak kelihatan. Tapi Nadia yang paling jelas apa? Yang paling jelas kami berdua betul-betul mencium bau pocong tuh, bau kali, busuk kali, sampai mual-mual kami ciumnya. Ini berdua yang nengok nih, Wak ya. Nah, belum sempat mencerna keanehan itu, Wak, mereka kembali lagi dikejutkan dengan adanya suara seseorang yang lagi nurunin tangga dengan terburu-buru. Kalian ingat kan, tangga itu kan terbuat dari kayu yang memang kalau misal diinjak nggak santai itu pasti berisik kan. Nah, ini kalau orang berlari kan pasti hentakannya lumayan kuat, nggak mungkin pelan-pelan tuh. Nengoklah lagi mereka ke tangga.
Dan waktu mereka nengok itu, mereka mendapati ada satu penampakan lagi yang tidak kalah-kalah menyeramkan. Dan ini lebih seram lagi, Wak. Ini kalian bayangin ya. Pada saat itu juga mereka berdua melihat ada sosok noni-noni Belanda bergaun putih, bagian dada sampai wajahnya gosong terbakar. Belum selesai. Dan selain itu mereka berdua juga melihat bahwa rok noni Belanda itu dalam keadaan berasap dan masih ada macam percikan-percikan api itu. Kebayang kalian? Kayak gitu yang lagi turun. Gitu katanya, astagfirullahaladzim, ya Allah. Melihat penampakan di waktu yang bersamaan sekaligus, Wak, mereka berdua langsung berteriak histeris. Shock. Kami dalam berpelukan sambil baca doa, ya Allah ya Robbi tolong kami, ya Allah ya Allah ya Robbi tolong kami. Mereka terus berada di posisi itu sampai berapa lama, Wak? 10 menit. 10 menit kayak gitu, ha. Susayu mana? Baru Susayu tuh datang setelah 10 menit. Susayu datang, dinyalakannya lampu. Kenapa kalian? Katanya kayak gitu. Susayu kami baru dilihatin setan lagi, kata. Astagfirullah, nggak ada penampakan, mana nggak ada, kata Susayu. Kan Susayu nggak nengok. Dan waktu kami buka mata memang udah nggak ada penampakan itu, Nan. Ada tuh, diceritakan lah semua tuh sama Fitri sama apa kan Mbak Maryam kan. Tapi Wak, di sini meskipun mereka mengalami serentetan teror menyeramkan dari yang pertama si Mbak Marni tadi tuh, mereka bertiga ini sama sekali tidak melaporkan hal itu kepada majikannya Bu Lili sama Pak Raffi karena entah apa alasannya. Tapi yang jelas mereka tetap bungkam sampai akhirnya mereka bertiga ini sendiri yang mendapatkan jawaban. Di balik munculnya gangguan-gangguan itu ada sebabnya, Wak. Kalian pasti udah tahu lah kenapa kan. Tapi ada lagi nih salah satu hal yang denger aja lah. Nah, jadi ceritanya, Wak, pada suatu siang mereka bertiga ini mendengar bel rumah berbunyi. Setelah dibuka, ternyata tamu itu adalah Nek Ningsih. Kita sebut aja Nek Ningsih. Siapa Nek Ningsih itu, Nadia? Ibu kandungnya Pak Raffi. Ya, nah Nek Ningsih ini datang bersama dengan 3 orang asing. Mereka yang pertama dan kedua ini adalah pasangan bule lansia, pasangan bule lansia yang berusia 70 sampai 80 tahun dari Belanda, dan satu lagi ini penerjemah bahasa Belanda. Oke. Yang keempat nih baru Nek Ningsih tadi. Dan Mbak Maryam bukain pintu, langsung mempersilakan para tamu itu untuk duduk. Dan ya sudah, kan itu rumah anaknya Nek Ningsih kan. Nah, gak lama kemudian mereka berempat, nenek, pasangan bule sama si penerjemah ini berkeliling lah di dalam rumah itu sambil menjelaskan kondisi rumah itu dengan sangat detail. Nah, pas sampai di bagian tangga, Wak, tangga yang tadi berisik katanya itu, secara tiba-tiba si ibu-ibu bule lansia ini nangis, dia terseduh-seduh gitu sambil ngelus tangga tuh. Dia ngelus, entahlah dia ngomong apa, nangis dia. Semua yang bertiga nih diam, nih tengok aja ibu tuh. Dia lulus kayak gitu, ya Allah, creepy kali. Nah, gak lama kemudian, keempatnya duduk balik lah itu di ruang tamu. Dikasihlah minum lagi sama Bu Maryam kan. Nah, di saat yang bersamaan Fitri ngerasa penasaran. Kenapa? Pastilah penasaran kali kan, kepo kan, kucek lah Nadia tuh mereka ngomongin apa. Dan sebenarnya juga aku waktu itu takjub kali nengok pasangan lansia itu, Nadia. Dan ini fun fact, Wak, pada saat itu baru itulah si Fitri ini nengok bule. Biasanya aku tengok cuma di TV. Aku tengok kayak gini, hidungnya mancung, putih, besar ya badannya ya, kayak gitu lah. Tapi sekalian kepo nih, aku mau nguping dia orang ini ngomong apa, terus kenapa tiba-tiba nangis kayak gitu kan. Terus apa hubungan bule ini sama Pak Raffi? Pak Raffi ini orang Indonesia, pribumi, nggak ada bule-bulenya doh, berarti bukan saudaranya nih. Dan akhirnya semua pertanyaan itu pun terungkap setelah Fitri kepo. Kan dia nguping nih pembicaraan mereka, kan ada Nek Ningsih tuh. Jadi ternyata, Wak, pasangan bule itu bernama Pak Ferik dan Bu Lin. Ini nama samaran. Dan ternyata orang tuanya Bu Lin, which is ibu-ibu yang nangis dekat tangga tadi itu, orang tuanya ini pada masa penjajahan Belanda dulu tinggal di rumah itu. Tapi pada suatu ketika orang tua Bu Lin ini diusir, Wak, dari rumah itu, dan rumah ini pun macam dibakar sama sekelompok orang yang memang tidak bertanggung jawab. Usut punya usut, kejadian itu ternyata merenggut nyawa seorang gadis perempuan, gadis muda yang merupakan kakaknya Bu Lin. Nah, kalian tahu dia ini siapa? Iya, Wak, dia itulah katanya sosok hantu noni Belanda yang aku sama Mbak Maryam tengok itu pas nobar tuh, Nadia.
dia. Itulah kenapa Bu Lin ini tiba-tiba nangis pas ngeliat tangga itu kan. Karena memang konon katanya kakaknya itu meninggal ketika berusaha menyelamatkan diri dan menuruni tangga. Gak sempat selamat, tewas terbakar. Pada saat itu Fitri menduga kalau pasangan Belanda ini memang sudah sering berkunjung ke Surabaya untuk berziarah ke makam keluarga mereka. Katanya 5 tahun sekali gitulah. Ada makamnya memang, tapi setiap kali nanti berziarah ke makam, mereka juga menyempatkan diri untuk mampir ke rumahnya Pak Raffi ini. Karena kan memang rumahnya zaman dulu kan, jadi untuk bisa mengenang momen-momen masa kecilnya Bu Lin dulu lawak sama kakaknya yang meninggal ke rumah tuh. Dan juga sekalian mengunjungi arwah kakaknya yang memang tewas di tempat itu, di rumahnya Pak Raffi inilah. Dah nggak lama kemudian Pak Ferik sama Bu Lin sama si penerjemah ini pun pamit lah sama Nening sih, mereka mau keluar. Dan pada saat itu si penerjemah ini bilang kalau mereka ternyata mau lanjut ke rumah tetangganya, Pak Raffi dulu. Ternyata kenapa mereka mau ke sini, mau nengok-nengok juga karena dulunya pada saat masih tinggal di situ, rumah Pak Raffi sama rumah tetangga ini masih satu kawasan, jadi rumah mereka tuh sebenarnya 2 rumah yang sekarang gitulah. Nah, pergilah mereka bertiga keluar dulu kan nengok-nengok rumah tetangga ini. Nah, setelah 3 tamu ini pergi, Nek Ningsih ngerasa ada sesuatu yang janggal sama tingkah lakunya si Fitri ini. Ada apa, Sus? Kenapa? Kamu mau ngomong apa? Ada sesuatu yang kamu sembunyiin? Kata Nek Ningsih ini kayaknya tahu sesuatu lah kan. Nah, dengar itu kaget lah aku, Nat. Nek, kenapa bilang sama saya? Nek, minggu kemarin kami diliatin penampakan noni Belanda, Nek. Dia jalan turun dari tangga, Nek. Terbakar dia, Nek. Saya lihat sama Mbak Mariam, kata Fitri. Kau kasih tahu lah, Nat. Nah, denger itu Nek Ningsih terkejut loh. Kok iso? Nggak tahu, Nek. Nggak tahu kami, padahal biasanya kami nggak pernah diganggu loh, Nek. Nah, nggak lama kemudian Sus Ayu pun datang juga. Iya, Nek. Saya juga beberapa hari yang lalu nemu rambut panjang kali dekat bathtub. Biasanya nggak pernah loh, Nek, ada kayak gitu. Hah? Serius kamu juga? Wah, udah ada yang nggak beres nih, kata Nek Ningsih kan. Dah. Nek Ningsih pun langsung lah itu berjalan memutari setiap sudut ruangan yang ada di rumah itu sambil nengok-nengok bagian pintu sama jendela, Wak. Terus nggak lama kemudian Nek Ningsih bilang, ada yang hilang satu nih, katanya. Nah, dengar perkataan nenek kayak gitu, barulah Mbak Mariam tuh yang dari tadi ngikutin nenek gugup, dia langsung balik ke kamarnya, balik lagi ke tempat nenek sambil ngebawain apa? Itulah tadi bungkusan yang terjatuh yang dia simpan tuh. Nek, ini Nek, saya nggak sengaja jatuhin benda ini pas bersih-bersih kapan hari itu, Nek. Nah, nengok kejadian itu Fitri sama Sus Ayu pun langsung kebingungan. Apa nih maksudnya? Kok nggak ada cerita apa-apa, bungkusan apa itu? Dari situlah Nek Ningsih pun langsung marah, Wak. Alah, pantesan lah kalian diganggu. Lawong ini nggak dikembalikan lagi ke tempatnya, oh. Kalau udah kayak gini harus dibersihkan lagi rumah ini nih, aduh. Asal kalian tahu ya, Nduk, bungkusan-bungkusan ini memang sengaja dipasang sebagai penangkal supaya tidak banyak makhluk halus yang mengganggu. Apalagi rumah ini memang dari awal sudah terkenal angker. Lah kalau ada raja yang kelepas kayak gini, yo gak heran setan-setan itu datang lagi. Itu kata Nek Ningsih, Wak. Disitulah Nat akhirnya pertanyaan kami semua terjawab. Kenapa tiba-tiba kami diganggu makhluk halus padahal awal yang enggak kan? Gara-gara ini terjatuh, datang setan-setan tuh. Sampai nampak rambut aku kan, maaf ya. Maaf, Wak. Mbak Mariam yang merasa bersalah pun akhirnya meminta maaf sama Nek Ningsih, dan ya udah Nek Ningsih maafin. Beberapa waktu kemudian rumah pun dibersihkan kembali dengan sebuah ritual pembersihan, dan alhamdulillahnya sejak saat itu mereka bertiga sudah tidak lagi mengalami gangguan mistis, Wak. Astagfirullahaladzim. Oke, Wak, jadi itu tadi pengalaman mistis yang dialami oleh Fitri pada saat bekerja sebagai babysitter di Surabaya. Jujur kisah ini yang bikin aku merinding kali, apalagi pas di bagian mereka diintipin pocong berbau busuk tuh. Belum lagi yang nempel-nempel ke jendela, terus yang turun dari tangga itu. Astagfirullah, gak kebayang aku kalau ada di posisi kau, Mbak Fitri. Tapi untunglah Mbak Maria mau mengakui kesalahannya, Wak, ya. Dari kisah ini kita jadi bisa belajar nih bahwa apabila kita melakukan suatu kesalahan, sebaiknya udahlah ngomong jujur aja. Entah itu kepada bos kita, pada rekan kerja kita, sama teman-teman kita, karena kejujuran itu bisa menjauhkan kita dari hal-hal buruk yang akan mungkin terjadi di kemudian hari. Coba aja waktu itu Mbak Mariam nih langsung jujur kan, bisa jadi mereka nggak ngalamin rentetan teror itu. Betul? Aku sama tim itu juga sebenarnya penasaran dari POV-nya Bu Lili sama Pak Raffi, Wak. Kami tanya juga kan, itu kira-kira ada nggak cerita dari Bu Lili sama Pak Raffi itu soal rumah tuh? Gak ada. Waktu kita tanya, tengoklah rumah tuh udah nggak ada lagi di handphone aku. Orang udah kejadian udah lama kali. Iya pula. Pasti Pak Sutri ini juga punya cerita sendiri kan, Wak. Sampai akhirnya
ditaruh tuh semua penangkal dekat jendela sama pintu kan. Pastilah. Siapa juga nih sosok pocong sama yang melayang-layang dekat tower tuh. Tapi cuma sampai sini ceritanya, udah nggak apa-apa, ini pun udah seram kali. Gak usah ditagih-tagih lagi, udah memang sampai segini aja ceritanya udah cukup. Walaupun memang penasaran, dah pendam aja sendiri. Aku pun udah coba nanya, memang nggak ada kelanjutannya macam mana. Ya, nggak apa-apa ya. Yang kalian teror Mbak Fitri lagi nih. Oke. Wah, jadi ya, sudah. Sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah video dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.